Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Ahmad Sofyan Hadi. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, terutama sih pada saat awal kita menyelenggarakan program 20 hari membuka rizki, saya itu sempat bertanya kepada Anda, apa sih rizki yang Anda maksud atau apa rizki menurut Anda? Kemudian apa syarat untuk mendapatkan rizki menurut Anda? Kemudian atas alasan apa Anda layak mendapatkan rizki dari Allah? Teman-teman semua, saya ingin berbagi perspektif saya ya. Kalau seandainya menurut Anda ini bagus, ya Anda ambil. Kalau emang enggak, Anda boleh tinggalkan. Jadi kita akan ngebahas dari apa yang dimaksud dengan rizki. Sebenarnya ini adalah perspektif saya. Rizki ini begini loh gitu ya. Dan ini yang kemudian membuat saya merasa saya bisa keluar dari, saya menyebutnya lubang jarum ya. Dari situasi sulit menuju kemudian keberlimpahan. Nah, kita definisikan rizki dulu. Apa itu rizki? Nah, teman-teman semua, selama ini kita mempersepsikan rizki sebagai apa itu rizki? Rizki bisa bermakna misalkan uang, oke? Rizki adalah rizki bisa bermakna uang kayak gitu ya. Rizki bisa bermakna juga aset, baik itu kendaraan gitu ya, aset katakanlah ya. Di antara kita sering mengatakan begini, oke, uang, aset, atau bisa juga benda-benda yang dikuasai. Contoh misalkan, oh dia rizkinya bagus tuh buktinya tuh lihat banyak mobilnya, banyak rumahnya, benar? Benda-benda yang dikuasai. Nah, saya punya sebutlah tetangga teman-teman, dia punya rumah tuh di satu komplek perumahan aja, ada satu, dua, tiga, setidaknya dia punya tiga rumah. Kemudian selain tiga rumah, dia juga punya kontrakan di daerah lain. Nah, orang bilang bahwa oh dia rizkinya bagus kayak gitu ya. Atau kemudian seseorang berdagang dan dapat untung, katakanlah untungnya sampai mencapai ratusan juta, orang bilang bahwa oh itu rizkinya bagus kayak gitu. Sementara orang yang sebutlah tidak punya rumah atau sebutlah oh dia masih ngontrak atau sebutlah berpindah-pindah karena tadi yang ngontrak tadi, atau orang yang kemudian untungnya ya cuma 1.000 2.000, mungkin bisa dikatakan rizkinya tidak bagus. Oke. Nah, jadi ternyata teman-teman semua ini kesalahan persepsi. Dari sini aja udah salah persepsi. Nah, rizki itu dalam perspektif saya yang saya temukan kalau tidak salah dari hadis bahwa rizki itu adalah apapun yang sudah kita makan. Oke, jadi sudah dikonsumsi. Sudah dikonsumsi itu pengertian konsumsi dalam pengertian ini ya, dalam pengertian ekonomi. Jadi konsumsi adalah proses menghabiskan nilai suatu benda atau barang. Jadi nggak mesti yang disebut konsumsi itu makan. Saya pakai baju juga saya sedang menghabiskan nilai baju ini nih, sampai baju ini rusak. Saya pakai kopiah, saya sedang menghabiskan nilai kopiah ini. Saya pakai kacamata, saya pakai mikrofon. Ini semua saya sedang mengkonsumsi. Nah, konteksnya adalah perhatikan semua yang kita makan, semua yang sudah dikonsumsi. Kata kuncinya berarti ada di sudah. Oke, sudah dikonsumsi. Nah, kata kuncinya ada di sini. Sepanjang sudah dikonsumsi itu sama dengan rizki. Kemudian, selain yang sudah dikonsumsi, rizki itu juga berarti yang sudah disedekahkan. Disedekahkan. Jadi kalau seandainya saya ngasih makan ke kucing, apa yang dihabiskan oleh kucing itu sebenarnya saya sedekahkan untuk kucing itu menjadi rizki saya. Oke, okay? Atau saya misalkan meminjami uang ke seseorang dan saya niatkan bahwa mudah-mudahan uang itu bisa dipakai oleh dia, kemudian saya ridho, maka itu juga jadi rizki saya. Terlebih kalau seandainya kita menyedekahkan kepada orang itu pun jadi rizki saya. Oke, okay? Menjadi rizki kita. Jadi rizki itu adalah apa yang sudah dikonsumsi, apa yang sudah disedekahkan. Ingat kata kuncinya adalah sudah. Perhatikan, ini kata kuncinya. Berarti yang sedang dikuasai tetapi belum digunakan itu bukan rizki atau katakanlah belum rizki. Contoh, punya tabungan. Mungkin saya punya tabungan, sebutlah miliaran rupiah. Itu bukan rizki saya atau belum jadi rizki saya. Kenapa? Karena masih dalam tabungan. Tetapi ketika tabungan uang itu saya gunakan untuk membeli rumah, katakan membeli kendaraan, dan saya menikmati kendaraan atau rumah itu baru jadi rezeki saya. Oke. Nah, teman-teman semua, ada orang katakanlah dia punya rumah,
Oke, ada rumah, tapi rumahnya itu tidak satu, teman-teman semua. Dia punya rumah cukup banyak, ada sekitar 3 rumah, katakanlah ya, yang besar-besar. Kemudian ada juga rumah yang katakanlah jadi kontrakan gitu ya. Pada hakikatnya, orang ini cuma menempati satu rumah saja, mungkin sebuah kamar di sini. Oke, sebuah kamar di sini. Pertanyaannya, apakah dia menikmati rumah ini? Apakah dia menikmati rumah ini? Jelas tidak, teman-teman. Rumah ini bukan rizkinya dia. Oke, rizki itu bukan rizkinya dia. Atau belum jadi rizkinya dia. Kenapa? Karena dia tidak menggunakannya kok. Sebutlah dia mengontrakkan senilai 40 juta per tahun, katakanlah ya. 40 juta per tahun, ini 40 juta per tahun. Sebutlah begitu. Total-total dia dapat 80 juta per tahun. Pertanyaannya, uang ini masuk ke dalam rekening dia. Pertanyaannya, apakah itu rizki dia? Apakah uang itu rizki dia? Belum tentu, teman-teman. Itu hanya mengendap di tabungan tapi tidak menjadi rizki dia, belum menjadi rizki dia. Sampai kemudian dia menggunakannya. Pada kenyataannya uang 80 juta ini misalkan dia transfer untuk anaknya, ternyata ini rizki anaknya. Ketika anaknya menggunakan untuk pendidikan dia, misal. Jadi ternyata bukan rizki dia juga. Kayak gitu ya. Nah, jadi sampai di sini kalau konteksnya sudah, berarti pertanyaan saya adalah saya bertanya kepada diri sendiri. Saya sudah hidup sejauh ini. Nah, ini teman-teman semua. Saya merasa saya sudah maaf. Saya merasa saya sudah hidup sejauh ini. Itu aja dulu, hidup sejauh ini. Nah, ngomongin hidup sejauh ini berarti saya sudah bisa makan sejauh ini, saya sudah berpakaian sejauh ini, saya bisa sebutlah saya mendapatkan fasilitas kehidupan, saya dapat kendaraan, saya dapat rumah gitu. Saya hidup sejauh ini, maka itu rezeki saya. Semakin banyak yang sudah saya habiskan, itu rezeki saya, teman-teman semua. Luar biasa. Saya merasa saya menghabiskan sekian 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 gitu ya. Saya nikmati itu rezeki saya yang sudah dinikmati. Tapi yang belum dinikmati ya sekali lagi bukan rezeki saya. Oke, jadi parameter saya adalah saya merasa bersyukur bahwa sejauh ini saya hidup. Sejauh ini saya hidup. Saya hidup, saya bisa makan, saya bisa berpakaian, saya mendapatkan kehormatan gitu ya. Kemudian saya bisa ibadah, saya sehat, itu rezeki saya, teman-teman semua. Hidup sejauh ini. Nah, kemudian teman-teman semua, yang saya syukuri juga karena ini sudah adalah saya punya pengetahuan sejauh ini, pengetahuan. Ini menurut saya rizki, pengetahuan sejauh ini. Kenapa pengetahuan ini sebenarnya kata lain dari hidayah? Saya dapat hidayah, saya sudah dapat hidayah, saya sudah dapat hidup. Ini dua ini, itu rizki saya. Maka dengan sudut pandang seperti ini, saya tidak bisa mengatakan bahwa saya hidup kekurangan atau saya kurang rizki. Meskipun ketika saya berjualan teman-teman semua, saya hanya mendapatkan dalam 1 bulan itu dari biasanya, sebutlah dari biasanya, biar gampang ngitung ya teman-teman semua. Biasanya misalkan saya berjualan dapat 100 juta, misal amin ya, dapat 100 juta. Ternyata teman-teman semua, di bulan itu saya dapat 15 juta. Pertanyaannya, apakah rezeki saya sempit? Belum tentu. Ini yang kemudian membuat saya tenang. Meskipun rizkinya 15 juta mungkin, mohon maaf, meskipun uang yang saya dapat 15 juta, belum tentu rizki saya berkurang. Kenapa? Karena saya akan tetap makan, akan tetap hidup bernafas, akan tetap memiliki baju, akan tetap berkendara, dan lain sebagainya. Oke, belum tentu teman-teman semua. Belum tentu saya tidak dapat rizki. Oke. Jadi sebenarnya fata morgananya adalah ketika kita mempersepsikan uang yang kita peroleh sebagai rezeki kita. Padahal uang itu belum dinikmati, belum dimakan, belum dikonsumsi, belum dihabiskan. Oke? Itu fata morgana kita. Atau mungkin sebutlah itu semacam prasangka kita, padahal ternyata bukan. Apa yang kita dapatkan belum tentu menjadi rezeki kita sepanjang belum kita habiskan.